Kita lihat dulu video di mana Roy Suryo wawancara setelah ketemu dengan Komnas HAM. Kita ikuti. Kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekannya itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi. Dari video tadi saya mencatat beberapa hal kaitan apa yang disampaikan Roy Suryo. Yang pertama, Roy Suryo menganggap Jokowi tidak adil menggunakan alat negara untuk mempermasalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo mengatakan nggak ada. Yang memulai duluan siapa? Jokowi adalah merespon apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia juga melaporkan Jokowi, dia juga memakai alat negara, di mana nggak adilnya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, Roy Suryo mengatakan Jokowi menyalahgunakan undang-undang. Nah, undang-undang ITE, di mana Roy Suryo termasuk perancang undang-undang ITE. Lucu, dia mengakui bahwa dia perancang undang-undang ITE. Mungkin betul karena dia dulu DPR RI. Tapi masyarakat harus ingat, flashback, Roy Suryo pernah dipenjara karena terjerat undang-undang ITE. Ingat itu. Nah, terjerat undang-undang ITE, dia masuk penjara. Dan itu ada hubungannya dengan Pak Jokowi juga. Jadi gambar stupa Borobudur dibikin wajahnya Pak Jokowi oleh Roy Suryo. Jadi bisa dikatakan, banyak orang juga mengatakan bahwa Roy Suryo ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, menggembar-gemborkan ijazah Pak Jokowi itu palsu karena dia dendam pada Pak Jokowi karena di penjara itu. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan dia sekedar menggunakan ilmu pengetahuan dan hak publik untuk bertanya. Pertanyaan itu standar dan biasa. Ini omongan orang goblok. Ya, orang goblok, orang bodoh. Kalau dia ilmuwan, kemudian dia sebarluaskan, itu bukan pertanyaan biasa kaitannya dengan ijazah. Seharusnya kalau pertanyaan biasa, standar, dia datang ke Pak Jokowi. Dia datang ke Pak Jokowi, mempertanyakan ijazahnya secara pribadi. Padahal ini sudah lama bahwa UGM di mana ijazah Pak Jokowi dikeluarkan, itu sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi betul-betul mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan dan lulus. Tidak hanya itu, teman-teman kuliahnya, seangkatannya yang bersamaan dengan wisudanya sudah menyatakan, memberi kesaksian. Selesai sebetulnya. Ya. Roy Suryo, saya pesan kepada Roy Suryo, justru Roy Suryo jangan terlalu banyak bicara lagi. Itu akan menjerat Roy Suryo ke masuk penjara lagi. Ingat Roy Suryo, kamu pernah di penjara
pernah dipenjara gara-gara undang-undang ITE. Jangan masuk lagi karena itu. Jangan pernah dendam kepada Pak Jokowi. Wassalam.